Salam, salam sade, salam hari Jumat, salam rada hijau ya. Iki piye, XRP, wis to the moon. XRP ya, nanjak terus semangat liatnya. XRP Army, sikap bagi dua, sikap bagi dua. Hari Jumat ya. Berkah Jumat berkah. Ini pasti saya habis upload kalian pulang dari sholat Jumat, rezekinya dilancarkan. Bagi yang dapat rezeki, jangan lupa bersedekah ya. Sikok bagi dua, ada rezeki bagi sadako. Ya, relax bentar lah ya, daripada kemarin lihat market merah stres gitu. Tapi agak hati-hati, ini kita juga masih ragu ini naiknya agak hijau gimana ya, kita lihat karena malam ini masih ada speak kakek Jerome ya. Makanya kalau kalian yang cuan TP tadi saya lihat banyak komen, kok TP nggak, aduh gue bingung, udah berkali kalian yang tentukan gitu, jangan tanya saya, kalian atur keuangan kalian gitu ya. Udah cuan TP bingung sendiri lagi kan, pusing. Kalau saya jangan ditanya, saya XRP itu saya udah nggak sentuh. XRP dulu saya itu running profit dari cuan gitu. Jadi dia mau naik turun saya udah nggak pusingin gitu. Saya tinggal lihat nanti tahun 2025. Jadi dia naik turun saya udah nggak ngaruh gitu, nggak mau lihat lagi gitu. Karena itu dari profit gitu XRP saya gitu ya. Jadi udah nggak ngaruh. Saya itu yang saya pantau ya scalping andai kata nanti ada yang saya mau set up gitu, satu dua koin saya target gitu ya kan. Nah itu baru ini. Tapi kalau yang sudah running profit, yang istilah dari cuan saya masukkan balik, ya udah saya biarkan gitu. Dia kalau gagal proyek jadi abu, ya udah, bukan ini, bukan modal saya kemakan, profit gitu ya kan. Tapi kalau dia sukses ya keberuntungan gitu ya kan, yang saya targetkan ya masuk gitu. Itu sistem saya gitu ya. Jadi kadang kalian tanya saya, kalian nggak bisa ikut saya, posisi saya beda dengan kalian gitu ya. Mohon dipahami dan kalian aturlah. Masa sampai TP ngatur money management kalian aja kalian nggak ngerti, masih harus tanya kan, gimana mau ini gitu ya, harus mandiri gitu. Oke, jadi sekarang saya buat video market cap di 953,6, volume 77,7 billion. Oh, angka cantik 777 itu lucky number ha. Volumenya. BTC dominance ya melemah balik ke 39, makanya altcoin pada naik lumayan ya kan. Bitcoin di 19.397 saya buat video ini, Ethereum di 1.347, BNB 277, something, XRP di 54,72 ya. Overall dalam seminggu ini XRP kenaikannya sekitar 67,5%, atau dalam 24 jam ini 24 hour 28,9%. Tadi sempat di 55 gitu, 29-30% lah sempat tadi ya, dalam 24 jam ini ya. Jadi ya lihatlah, bagi yang kalian udah ini mau TP bertahap gitu, ini kan ya kalian aturlah. Lagian malam ini volatile juga, apa yang mau disampaikan si kakek Jerome Powell kita nggak tahu kan, ini kemana lagi, atau walaupun dia flat nanti bandar mainkan lagi, dikocok lagi gitu ya kan. Ya kita nggak tahu, belakangan ini market kan anomali, ini market masih rada anomali gitu. Kenapa? Karena semalam dari semalam dolar menguat sekali gitu ya. Itu stock market, Nasdaq, S&P semua pada merah juga, masih lumayan. Tapi justru Bitcoin bisa naik lumayan juga gitu ya kan. Jadi nah di sini kita agak hati-hati juga gitu ya, karena dolar masih menguat sekali gitu.
dan rata-rata mata uang tertekan. Kemarin aja yen sampai kembali ke 145 lagi, akhirnya pemerintah authority yang bertanggung jawab itu mereka beli, pemerintah yang in charge bukan Bank of Japan, BOJ nggak ini, terus authority apa namanya saya kurang tahu juga, itu dia beli balik yen. Mereka yang beli balik yen itu sehingga yen bisa menguat sedikit kembali, semalam di 142. 1 dolar sama dengan 142, something lah yen gitu. Kalau nggak dibeli balik semuanya udah ada 145 gitu. Drop sekali yen, jatuh mata uang performance yang eh belakangan ini, mata uang Asia yang jeblok gitu performa, karena saya nggak tahu juga sampai sekarang dia punya Bank of Japan di dunia cuma tinggal satu bank sentral yang suku bunganya masih minus gitu ya, masih minus 0,10 gitu ya. Orang pada naikkan, dia justru masih minus gitu, dia nggak mau naikkan. Jadi nggak tahu lah hitungan-hitungan mereka, karena beda orang Jepang, eh, pola hitungan mereka kita nggak ada yang tahu. Sering pakar ekonomi miss gitu ya, menghitung ekonomi mereka. Mereka punya cara sendiri gitu. Jadi kita nggak tahu. Contohnya, misal kalian lihat ahli matematika aja ya, uh, teknik anak-anak Asia lain atau yang Eropa dengan anak-anak Jepang, teknik ininya mereka lebih cepat, malah teknik mereka beda gitu di hitungan matematik gitu, rumusnya gitu. Jadi juga keuangan gimana ini ya, mereka yang eh, sering dalam keadaan krisis itu para pakar ekonomi sering kali salah hitung ekonomi Indo yang mereka anggap bisa akan anjlok, akan begini, akhirnya tetap survive. Entah gimana lah mereka ini, rumus mereka ya kita nggak tahu, cuma agak ini ya. Paling enak tuh sekarang yang pegang dolar orang orang Amrik sebenarnya, kalau mereka ngerti ya, mereka karena mata uangnya yang kuat sekarang, sebenarnya dolar beli apa-apa. Ada yang pinter juga, banyak yang belanja online gitu ya, beli barang-barang elektronik Jepang gitu atau apa, karena saat dolar mereka kuat, yen lagi lemah, itu murah bagi mereka gitu ya. Ataupun yang nggak mau pusing, yang dolar sekarang lagi menguat, dia beli yen gitu, dia tunggu aja gitu ya kan. Nanti kalau yen menguat balik ya dia cuan balik gitu ya, masing-masing inilah hitungannya ya kan. Jadi market hari ini nanti juga ada PMI, pengumuman PMI ya kan, itu biasanya ada efek juga sedikit. Tapi yang jelasnya malam ini jam 1 kembali kita nunggu uh, pengumuman dari kakek Jerome ya. Itu yang market agak volatile. Jadi maka kalian ada yang cuan, ini kebetulan altcoin pada hijau, yang kalian waktu kemarin merah sempat serok ya, udah cuan, udah TP lah ya kan. Bisa TP dulu gitu. Kita nggak tahu kan, karena semua udah tahu lah, asal udah kakek Jerome speak, seringnya market kan volatile, dikocok gitu. Belakangan ini kan kejadian gitu. Kali ini aja misalnya masih kita curiga, andai kata dia ngulang-ngulang juga, istilahnya nanti dia ngomong speak juga ngulang yang apa yang dia sampaikan di Jackson Hole atau yang kemarin pas tanya jawab wartawan, saya rasa sama aja sih ngomongannya gitu kan. Cuma ya market tinggal bandar olah aja gitu. Mau dia market mencondong banyak kemana, leverage-nya ya kan, liquidity yang dikejar gitu ya. Maka kita agak hati-hati juga kondisi gitu ya. Ya itu aja, makanya banyak tanya kenapa XRP terbang ya. Dari kemarin kau udah tren positif, yang kita bilang si FTC salah satu komisioner ya kan, hasil sidangnya juga agak ini positif, bukan berarti dia menang, belum, masih agak positif gitu dengan argumen daripada SEC. Terus yang positif mulai dia kelihatan hijau itu waktu salah satu komisioner dari CFTC, si Caroline Pham, visit Ripple sama Brad Garlinghouse. Nah itu mulai hijau tuh minggu ini kan.
Nah, terus ini rupanya ada event CFTC dengan Messari. Messari lagi ini lakukan mainnet blockchain di New York. Nah, terus itu ya bahas soal XRP, Brad Garlinghouse datang di situ market langsung ngepam gitu semalam gitu ya di situ. Terus kalau Algo ada berapa hari lalu ada yang tanya Algo, saya suruh share ya mungkin ya udah cuan lah, congrats lah ya Algo. Algo juga ada sedikit event dia ini smart kontraknya gitu ya. Maka Algo juga rada naik. Kalau XLM biasa ngekor, semua udah tahu asal XRP naik, XLM pasti ada yang sorong gitu. Dia selalu ngekor gitu. Ya. Seringnya selalu begitu tuh. Makanya market ya itu sih kenapa naik ya itu XRP. Jadi ada event kemarin itu Messari yang galakkan. Messari kalian tahu kan itu Messari juga hedge fund gede juga yang banyak juga di belakang juga Goldman Sachs. Goldman Sachs salah satu dia punya backing up di sana, investor gedenya juga di Messari gitu. Ya, Messari juga bagian dari Goldman Sachs juga itu di belakangnya. Oke, keuangan ini pelan-pelan kelihatan kayaknya XRP lah, saya bilang positif. Kalau nggak salah 2 minggu lalu kan saya bilang masih saya pikir nggak secepat ini. Saya nggak tahu ada event Messari. Kan 2 minggu lalu saya bilang kayaknya feeling saya di kuartal 4 XRP akan naik gitu. Nggak tahunya dia udah naik dalam seminggu 60% lebih ya. Nggak nyangka juga, enak juga ngelihatnya. Ya kan, ya syukurlah, ya kan. Nah, Algorand juga lumayan naiknya. Dalam seminggu ini ada 32% juga. Dalam 24 jam ya 10%. Lumayan juga lah naiknya. Ya. Jadi kita lihatlah malam ini apa yang ini. Semoga berkah yang udah cuan, TP, nggak usah pusing. Itu aja hari ini ya kita berharap. Oh ya, hati-hati juga hari ini. Mungkin ini hijau ada satu alasan juga hijau dinaikkan supaya dia mau naikkan ini ETH juga kayaknya. ETH hari ini juga ada option yang expire gitu. Ya. Tapi nggak dikasih satu ini berapa dia punya max spend itu nggak ada gitu ya. Jadi tergantung harganya, nggak tahu lah, mungkin karena terlalu rendah maka BTC disorong ini supaya ETH naik juga ya kan, nanti baru habis itu turun lagi ya, kita nggak tahu lah. Yang penting market anomali begini agak hati-hati juga ya, karena kelihatan nggak ngikut dia. Seharusnya dia kalau kita lihat semalam itu dengan menguat sekali dolar menguat sekali loh, udah 111 poin something gitu kan, semua merah gitu. Tapi kenapa BTC bisa lawan arus juga nggak ngikut? Biasanya kan ketekan ngikut dengan dolar menguat. Nah inilah, jadi kita masih harus hati-hati juga. Takutnya ini setelan bandar ya, masih jebakan. Hati-hati. Yang penting ada cuan, TP dulu. Oke? Begitu aja video saya hari ini. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.